Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menjelaskan mengenai materi jaringan komputer dan internet. Oke, untuk ini ada beberapa materi yaitu IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server. Untuk IP address sendiri itu adalah alamat yang menjadi tanda pengenal untuk setiap host terhubung ke jaringan. Dan IP address sendiri bersifat unik, jadi tidak ada dua host atau lebih yang menggunakan alamat IP yang sama. Jika ada yang sama maka akan terjadi IP konflik seperti ini, peringatannya seperti itu. Kemudian untuk format IP address ini untuk versi 4 itu terdiri dari bilangan biner 32 bit yang dibagi dalam 4 oktet seperti itu. Sebagian oktet yaitu menunjukkan ada alamat jaringan, network address, dan alamat host. Ini untuk klasifikasinya pada kelas IP kelas A. Di sini untuk network itu ada di oktet pertama, kemudian host ada di oktet kedua, dan 3 dan 4 seperti itu. Sedangkan untuk kelas B itu network ID-nya untuk oktet 1 dan 2. Sementara host ID-nya oktet 3 dan 4. Untuk kelas C sendiri itu oktet 1, 2, 3-nya itu network ID, sementara sisanya adalah oktet keempat host ID. Jadi ini terdiri dari 4 oktet. Kalau untuk 32 bit yaitu ya tinggal ditambahkan oktet 1 8 bit, oktet 2 8 bit, oktet 3 8 bit, oktet 4 8 bit, di total 32 bit seperti itu. Pada IP address kelas A di sini itu alamat jaringannya ada di network ID-nya ada di oktet pertama dengan range-nya itu IP dari 1.0.0.0 sampai 127.255.255.255, yang mana di sini alamat hostnya dia mendukung hingga 16 juta host per jaringan. Kemudian untuk IP address kelas B di sini untuk alamat jaringannya itu dari range 128.0.0.0 sampai 191.255.255, yang mana ini oktet 1 dan 2 itu adalah alamat jaringan, sementara oktet 3 dan 4 adalah alamat host. Di sini kelas B untuk IP-nya mendukung hingga 65.000 host per jaringan. Untuk kelas C sendiri di sini untuk oktet 1, 2 dan 3 itu dia alamat jaringannya, kemudian untuk oktet keempat itu alamat hostnya. Jadi ini range-nya 192.0.0.0 sampai 223.255.255.25. Untuk kelas C ini mendukung ke 254 host per jaringan. Jadi ini kecil ya, untuk skala kecil seperti itu. Ini contohnya. Jadi untuk IP address kelas C ini 32 bit dari oktet 1, 2, 3, 4 dipisahkan dengan tanda titik ini seperti itu. Untuk alamat jaringannya di sini warna kuning, jadi oktet 1, 2, 3 itu alamat jaringan. Kemudian untuk oktet yang keempat itu alamat hostnya. Ini kalau untuk konversinya seperti ini. Nah, konversinya contoh ingin menjadikan 01001100 yang mana ini biner ke dalam desimal. Nah ini urutannya, ini kan ada 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah tapi angkanya kelipatan seperti itu 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 0. Ini pasangkan 0, terus ini 64 1, terus 0011 yang angka-angka satunya ini ya ini ada nilainya. Jadi jika ditambahkan jadi 48 tambah 64 yang mana totalnya 76. Kemudian ini contoh lagi 11000000. Nah buat dulu ini urut-urutannya 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Kalau angka satunya di angka nilai 64 tambah 128 maka totalnya adalah 192. Oke, selanjutnya di sini ada blok dialog internet protokol versi 4 itu. Ini ada IP address yang diisikan
terus ini subnet mask, kemudian ini default gateway, kemudian di sini di bawahnya ada DNS. Nah, di sini untuk keterangannya. Di sini untuk IP address di sini ada analogi sebagai siswa seperti itu. Dan ini wajib diisi. Harus unik, harus berbeda pada setiap komputer. Jadi misalnya komputernya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu, tidak boleh sama. Kemudian subnet masknya ini analoginya ini seperti kapasitas ruang kelas, dimana di sini host itu IP address ini masuk di ini ruang kelas ini. Bilangan yang menentukan pembagian segmen jaringan dalam jumlah host maksimum dalam jaringan tertentu. Dan ini harus wajib diisi. Tuh. Ini wajib diisi, ini wajib diisi. Kemudian ada default gateway yang mana alamat yang digunakan untuk keluar masuk paket data antar jaringan. Gateway dan IP address harus berada dalam satu segmen jaringan. Jadi di sini analoginya seperti pintu ruang kelas. Yang mana ini harus satu segmen 192.168.1 192.168.1, jadi satu segmen seperti itu. Kemudian hubungan yang lain itu ada yang namanya DNS. DNS ini adalah domain name server. Nah, di sini untuk alamat IP address ini kan 888 ini kan untuk IP address Google seperti itu. Daripada untuk mengingat angka kan lebih mudah untuk mengingat kata seperti itu atau mengingat huruf. Jadi ini dikonversi menjadi IP, yaitu ke alamat domain gitu. Jadi ini untuk jaringan publik gitu. Ini analoginya seperti bagian informasi atau humas seperti itu. Jadi untuk keluar. Nah, kalau untuk gambarnya secara analogi seperti ini. Analoginya ya, ada ruang kelas. Kotak ini adalah ruang kelas yang mana diisi oleh siswa. Kemudian ini ruang kelasnya, subnet masknya ini tadi. Kemudian ada gateway-nya untuk keluar masuknya seperti itu. Terus di sini ada DNS yang mana tadi adalah bagian informasi atau humas untuk keluar, atau kita anggapnya ini adalah internetnya seperti itu. Kemudian untuk jaringan lain, jaringan yang masih di sini, jadi misalnya kelas ini kelas A ingin berhubungan dengan kelas A1 atau A2, A3 seperti itu. Nah, ini menggunakan gateway-nya ini tadi. Selanjutnya untuk tambahannya di sini ada yang namanya network ID dan ada tambahan broadcast ID. Jadi setiap kali ini harus ada dua network ID dan broadcast ID. Untuk network ID itu seperti anggapannya adalah nama kelas, yaitu tadi kelas A, kelas A1, A2, A3 seperti itu. Untuk broadcast ID ini seperti perangkat pengumuman. Jadi ketika ada informasi tidak perlu untuk siswa ini satu berhubungan dengan siswa 2, 3, 4 kemudian disambung-sambungkan lagi, terlalu tidak efisien. Nah, itu menggunakan broadcast ID. Jadi seperti perangkat pengumuman. Jadi biar tahu semua tanpa IP itu harus, IP addressnya itu harus memberitahu satu-satu teman, tapi menggunakan pengumuman ini tadi. Jadi lebih efektif. Kemudian untuk itu tadi menggunakan subnetting. Jadi IP kelas A, kelas B, kelas C tadi yang itu besar itu kan agar lebih mudah dalam efisiensi dan optimasi jaringan, lebih mudah diatur, yaitu menggunakan subnetting. Subnet mask digunakan untuk mendapatkan network address dengan meng-N-kan alamat IP suatu host. Nah, maksudnya di sini adalah menggunakan logika N, yang mana logika N itu inputannya jika dia selain 1 dan 1 maka hasilnya 0. Jadi harus 1 dan 1. Oke, agar lebih mudahnya seperti ini subnetting. Contoh di sini untuk awalnya ada IP 192.168.1.10. Jika ini dikonversi menjadi biner, maka hasilnya seperti ini. Nah,
maka 192 yaitu tadi 1 tambah 1 tambah 1 di sini. Nah itu sama seperti 128 tambah 64 itu muncul 192. 101010 ini adalah 168. Jadi 10 adalah 128 tambah 32 tambah di sini berapa ini 8 seperti itu kan 168 seperti itu. Kemudian di sini di n kan itu maksudnya adalah ini 0 dengan 0 maka hasilnya 0, 1 dengan 0 hasilnya 0, 0 dengan 0 hasilnya 0, 1 dengan 0 0, 1 dengan 1 hasilnya 1, 0 dengan 1 hasilnya 0. Nah jadi cari yang 1 dengan 1 hasilnya 1. Kemudian kita tambahkan ini contoh ini 1 1 1 1 1 1 1 0 maka hasilnya 128 tambah 64 0 semua 128 tambah 1 n kan 1 1 180 ini 132. Nah kalau sudah semua dari angka biner ini kemudian didesimalkan munculnya seperti ini. Nah 192.168.10 seperti itu subnettingnya. Kemudian lanjut lagi ada 192.168.125. Nah ini sama juga dibinarkan dahulu. Nah ini tadi kalau 125 ya ini tadi 1 0 1 1 1 1 1 1 0 dengan urutan ini tadi ya. Nah ini untuk subnet masnya dan ini untuk hasilnya di n kan 192.168.10. Kemudian lanjut lagi di bawahnya 192.168.125.1 di n kan ini biner dengan biner di n kan hasilnya ini maka ini tadi ini untuk subnettingnya. Untuk subnetting sendiri agar lebih mudah dipahami selanjutnya ini akan dijelaskan menggunakan prefix number. Jadi untuk mendapat nilai maksimum klien dalam blok IP address perlu kiranya kita ketahui terlebih dahulu tentang prefix number. Prefix number adalah angka yang digunakan untuk mewakili subnet mask sebuah blok IP address. Biasanya ditulis setelah IP address dengan tanda garis miring 192.168.100 garis miring 24 dengan prefix number 24. Oke. Selanjutnya 10 10 10 23 prefix 18, kemudian 172 prefix 27. Di sini maksudnya slash 24 itu adalah banyaknya angka 1 pada itu tadi, pada oktet itu tadi. Nah, contoh oktetnya dimulai dari 1 2 3 4. 24 itu oktet 1 2 dan 3. Ini kan 8 semua satu oktetnya. 8 tambah 8 tambah 8 berarti 24. Total angka biner 1 ada 24 slash 20. Di sini total angka satunya habis karena sudah habis di oktet ketiga. Jadi sisanya adalah 0. Jadi bit 25 sampai 32 ditulis dengan angka 0 karena ini slash 24. Kalau 26, nah ini oktet 1 2 3 ini kan totalnya 24. Nah, oktet yang keempat itu tambah satu-satunya 2 di depan. Jadi di sini 192. Dengan subnet masknya kalau ini dijadikan biner ke desimal adalah 192. Begitu. Ini kan 128 tambah 64 jadi 192 kalau dihitung desimal. Yang mana di sini ada tabel CIDR. Di sini akan dimudahkan untuk mengetahui jumlah banyaknya host yang akan diperlukan ketika itu menggunakan prefix seperti itu. Contoh untuk kelas A di sini, jika di sini IP-nya ingin mencari sebanyak berapa ya, sekitar ini hostnya ada 13 berapa nih, 131 100.000
host. Nah itu bisa di slash dengan ini tadi slash 15. Kalau ingin mencari 500 host, nah ini slash 23. Jadi untuk kelas A ini bisa sampai 8 sampai dengan 30 slashnya tuh, karena dia bisa menampung sebanyak ya ini tadi 16 juta. Untuk kelas B sendiri di sini dia mulai dari 16 sampai 30. Sedangkan kelas C di sini karena dia hanya menampung 254 ini tadi. Nah, 256 lah dengan itu tadi ada broadcast dan networknya. Nah, ini totalnya ada 55. Dia hanya bisa untuk slash 24 sampai 30 seperti itu. Jadi agar lebih mudah dipahami, ini coba dalam bentuk soal. Untuk rumusnya seperti ini. Rumus banyaknya host dari subnet adalah 2Y min 2, dengan Y adalah banyaknya angka biner 0 dari host ID. Seperti itu. Sedangkan untuk rumus banyaknya subnet adalah 2X, dengan X adalah angka biner dari host ID. Oke, kita coba 192.168.110/24. Nah, ini 24 ini tadi adalah berarti oktet 1, oktet 2, oktet 3 itu 24. Kalau itu total 888, kan ada angka satunya ini totalnya ada 24. 8 kali 3 24, sisanya 0. Kemudian di sini dirumuskan itu tadi untuk mencari hostnya itu tadi 2 pangkat Y. 2 pangkat Y ini adalah banyaknya angka 0. Maka kalau ini tadi di itu apa di angka biner didesimalkan munculnya ini 255 0. Ini subnet pasnya dulu ya. Jadi 24 itu subnet pasnya ini. Kemudian ini masuk ke jumlah hostnya. Angka nolnya sebanyak 8 digit. Artinya 2 pangkat 8 itu artinya 256 dikurangi 2, karena untuk satu digunakan sebagai broadcast sedangkan satunya sebagai network. Tuh, jadi ada 254 host. Untuk subnetnya ada berapa? Karena di sini tidak ada angka 1, 0. Jadi maka rumusnya 2 pangkat 0 adalah cuman hanya satu subnet. Oke, ini untuk tabelnya seperti itu. Nih ya, blok segmennya 10 sampai 1255. Dengan networknya itu 10, kemudian broadcastnya 255 yang bisa digunakan 1 sampai 254. Oke, ini untuk soal kedua 192.168.110. Ini yang mana slash 26. Slash 26 ini jika nanti dijadikan menjadi angka desimal, oke, kita lihat dulu. Banyaknya kan berarti otomatis 111 ini kan kalau 3 oktet pertama itu totalnya 24. Kemudian oktet keempatnya di sini adalah ya ini tadi tambahannya 2426. Kalau dijadikan di sini desimal, dari biner ke desimal adalah 192. Oke, sama seperti yang sebelumnya. Ini subnet masnya. Oke, angka nolnya ada berapa? Ada 6. Maka di host maksimumnya maka akan dihitung 2 pangkat 6 kurangi 2, yang artinya adalah 62 host, karena 2 host yang itu diminta untuk network ID dan broadcast ID, jadi sisa 62. Kemudian untuk subnetnya itu ada 2 angka biner, jadi 2 pangkat 2, ada 4 subnet. Berikut dalam bentuk tabelnya. Oke, seperti ini. Jadi subnetnya 1 2 3 4. Dengan subnet pertama 0 sampai 63 itu sebagai network ID-nya. Oke, ini range-nya, network ID-nya. Ini broadcast ID-nya. Jadi rank totalnya seperti ini, kemakan 2, 1, 0 dan 63.
Kemudian lanjut, ini 64 networknya, ini 2127 untuk broadcastnya. Nah ini yang bisa digunakan. Range IP-nya 192.168.1.1 sampai 192.168.1.62. Oke. Nah, untuk lebih mudahnya akan saya buat dalam bentuk simulasi Cisco Packet Tracer. Berikut untuk praktikumnya Cisco Packet Tracer yang mana untuk subnetting IP kelas C seperti ini ya, menggunakan ini 192.168.1.0/26. Oke, masuk ke Cisco Packet Tracer. Oke, di sini untuk perhitungan tadi untuk IP kelas C 192.168.1.1/26, yang mana di sini ada subnet busnya belakangnya adalah 192. Tadi kan sudah dihitung untuk subnet yang pertama itu untuk subnet 192.168.1.0 untuk network ID-nya. Terus ini hostnya dari 1 sampai 62, terus broadcastnya 63. Subnet yang kedua, kemudian ini subnet yang ketiga, ini subnet yang keempat. Nah, langsung saja untuk praktikumnya. Di sini untuk pembagian subnet ini harus pakai bukan access point tapi router di sini, karena di sini router bisa untuk membagi jaringan yang berbeda-beda disesuaikan dengan subnetnya. Terus ada butuh 4 switch 1, switch 2, switch 3, dan switch 4. Jadi ini untuk subnet yang pertama, subnet 1, ini subnet 2, terus ini akan jadi subnet 3, terus yang ini subnet ke 4. Oke, selanjutnya butuh end device, coba pakai PC saja, PC 2 untuk mengecek 1, 2, lanjut 1, 2. Nah, untuk kabelnya connection ini pakai automatic saja biar cepat, langsung disambung-sambungkan. Untuk kabelnya di sini untuk kabel cross itu tidak cukup, jadi untuk routernya kita itu gunakan LAN tambahan lagi, bisa dilihat ini. Oke, ini ya fast ethernet ya, fast ethernetnya cuma 2 saja, kita tambahin lagi, matikan dulu, dilihat. Oke, ini ya pakai yang 1 PT router NM1CFE. Oke, sama ini tambah lagi karena butuhnya 4 kan, tambah lagi 1. Oke, fast ethernet. Oke, sudah. Terus dihidupkan lagi, on, baru bisa ditambahkan lagi. Oke, lanjut untuk yang switchnya, tambahkan lagi. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Ini subnet 1, ini subnet 2, sama ini subnet 4. Untuk
konfigurasinya dilihat lagi di sini. Untuk subnet yang pertama itu adalah yang dipakai 192.168.11 itu ada di fast Ethernet 0 ini. Jadi ini maunya dari 11 ya. Oke, dicari routernya, diklik muncul config, kemudian fast Ethernet 0. Oke, kita akan masukkan untuk IP-nya 192.168.1.1 dengan yang 00 karena dipakai untuk network ID-nya. Oke, ini diganti menjadi 192, kemudian di on kan, jangan lupa on, klik. Nah itu baru untuk kemudian 192.168 ini untuk subnet 2 dari awal dulu yang dipakai 65 ini ada di fast Ethernet 1.0. buka lagi fast Ethernet 1.0 192.168.1.65. nah di sini 192 terisi otomatis karena dia udah tahu kalau itu ada di subnet sekian ya, jadi ada 62 host ya, otomatis jangan lupa di on kan. Oke, lanjut lagi untuk subnetting yang ketiga di sini sama, ini yang dipakai adalah untuk 6.0. Oke, berarti fast Ethernet 6.0 192.168.1.129. nah otomatis 192 karena sudah tahu akan di subnet banyak 62 host itu tadi on. Oke, untuk yang ketujuh adalah di sini subnet keempat fast Ethernet 7 192.168.1.193 pada host awal, terus on. Nah ini semua akan di routing kan, karena ini kan berbeda itu ya segmennya. Ini blok segmennya, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. nah terus di sini menggunakan rep routing, kita masukkan saja 192.168.1.0 karena ini kan mencakup semuanya, jadi yang bisa terisi oleh semuanya itu kan 1.0 karena dia semua host bisa saling terhubung, jadi semuanya dari host awal 1 sampai 255 dan kita add. Udah, nanti di sini rip networknya harus 192.168.1.0 dan saja cukup. Nah nanti akan hijau semua, jadi saling terhubung keempat subnetnya ini. Kemudian untuk tambahannya agar tidak perlu menginputkan satu-satu, jadi kalau mau diinputkan desktop IP kemudian itu 192.168.1.1. nah ini udah dipakai ya sama routernya 192.168.1.2 ini dengan subnetting 192. nah terus gateway-nya tadi 192.168.1.1 itu kan lama. nah kita menggunakan DHCP yang bisa digunakan melalui router seperti itu. Oke, langsung saja routernya di sini, terus CLI sini IP DHCP full untuk network 1. Di sini config-nya itu network 92.168.1.1 itu dengan subnet mask 255.255.255.192 dengan dia IP default
IP network default, network default 92.168.1.1 terbalik. Nah, default router 192.168.1.1. Nah, sini dan exit ini dia akan membuat DHCP untuk network yang 192.168.1.1 ini tadi, untuk subnet 1 ini tadi 192 ini sampai sekian tuh. Oke, kita coba close. Ini tadi DHCP nya static, ganti ke, nah akan terisi otomatis. Sama DHCP untuk PC selanjutnya terisi otomatis seperti itu. Nah, kemudian ini untuk DHCP yang subnet 2. Oke, kita buat juga CLI, balik lagi IP DHCP full network yang kedua, itu mulainya adalah network 92.168.1.65 dengan subnetting 255.255.192. terus default routernya 192.168.1.65. dipakai ini aja untuk gateway-nya. Udah, exit. Oke, kita lihat DHCP. Nah, 66 karena 65 nya dipakai kan, 65 nya untuk gateway-nya kan. Terus ini juga sama, desktop DHCP. Oke, lanjut untuk di sini untuk subnet yang ketiga. Di sini IP DHCP full network yang ketiga. Di sini network yang dipakai 192.168.1.129 dengan subnetting 255.192. terus default routernya 1.129. ini yang dipakai gateway. Oke, exit. Terus ini untuk subnetting yang keempat, IP DHCP full net 4 network 192.168.1.129 bukan 193, terus 255.255.259 default router 92.168.1.193 terus exit. Oke, udah. Ini udah DHCP. Nah, ini mulai ini subnetting yang ketiga. 129 udah dipakai oleh itu routernya. Jadi untuk PC-nya mulainya dari 130. Nanti akan dilanjut 131 sampai mentok di angka 190. Sama DHCP. Oke, ini juga sama DHCP. Nah, kalau ingin dicoba bisa ini untuk dari komputer ini PC 0 ke PC 7 kita pakai di sini PDU atau ping, kita klik dari PC 0 ke PC 7. Oke, gagal, ulangi lagi, sukses.
ulangi lagi, sukses, ini sukses. Kita ulangi, balik dari PC 7 ke PC 0, sukses. Dari PC mana lagi, PC 1 ke PC 4, gagal. PC 1 ke PC 4, sukses. Seperti itu, karena ini udah di routing di dalamnya menggunakan ini, rip routingnya ini. Oke, sekian saja tutorialnya. Ini untuk simulasi subnet dalam satu jaringan, jadi menggunakan satu router. Oke, sekian, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.